jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tausiah yang kedua atau intinya pada majelis kita pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH kepada Pak Yai. Kami sumanggakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman li rasulih Muhammadinil hadid dalil wa ala alihi washabihi amsalil qanadil, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, ini bunyi enggak ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di kediaman Ibu Endang dalam rangka selamatan walimah, yaitu putra putrinya yang menikah sudah seminggu yang lalu insya Allah. Quran itu disampaikan tentang perintah untuk menikahkan seorang yang masih bujang. Wa ankihul ayama minkum. Jadi kita ini dianjurkan untuk menyuruh yang masih bujang itu untuk segera menikah. Baik dia sendirian karena masih bujang jejaka, atau duda, atau janda. Ini dianjurkan untuk segera menikah. Iyakunu fuqara. Iyakunu fuqara. Jadi dia ketika dalam kondisi fakir, tidak memiliki apa-apa secara material, janji Allah itu yughnihimullah min fadli. Nah, kita coba bahas bagaimana rahasia. Kata Allah, Allah akan mengayakan, nyugih nih kepada mereka itu min fadli, dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataan, ini dalam kenyataan, kata wong sambat, banyak orang sambat setelah nikah nggak kaya. Padahal janji Allah, kalau kamu miskin aku kayakan. Itu Al-Quran. Dalam kenyataan kok nggak kaya itu. Tapi bukan berarti tidak ada, banyak sekali yang dulu tidak punya apa-apa menjadi kaya. Waktu nikah apa? Setelah menikah justru dia banyak yang dimiliki. Kita yang membahas adalah, yang dibahas adalah ketika sudah nikah kok nggak kaya. Yang sudah kaya nggak usah dibahas karena terbukti. Iyakunu fuqara ayughnihimullah min fadli. Jika dia dalam kondisi fakir, yughnihimullah min fadli, Allah akan mengayakan. Apa konsep dan resepnya? Kita lihat kalimah itu menggunakan min fadli, fadl. Ya, apa yang dimaksud fadl itu? Fadilah, biasa disebut fadilah. Kul bi fadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah. Falamma atahum min fadlihi. Falamma atahum min fadli, fadl. Apa yang dimaksud karunia itu? Karunia itu adalah pemberian dari Allah. Jadi Allah mengayakan orang yang fakir itu dengan karunia Allah. Karunia itu apa? Karunia yang paling tinggi berupa iman dari Allah Subhanahu wa taala adalah otak. Jadi otak ini karunia dari Allah. Saya dengan jenengan ini punya
jasmani yang sehat, otak yang cerdas, bisa dibuat berpikir, itu karunia dari Allah. Untuk itu maka kalau kita ingin mendapatkan kekayaan itu setelah menikah, dan tidak hanya menikah, dalam hal apapun saja, itu maka kita harus bersyukur atas karunia dari Allah. Salah satu syukurnya adalah menghidupkan potensi otak kita. Maka harus cerdas. Jadi orang yang menikah itu kalau ingin kaya, ditumbuhkan kecerdasannya. Terke. Contoh di ayat lain disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah penyangga. Cagae wong wedok. Kalau seorang laki-laki sebagai penyangga harus memenuhi syarat sebagai penyangga. Harus sebagai penyangga itu. Apa syaratnya penyangga itu? Harus kuat. Harus lebih unggul daripada yang disangga. Tiangnya lemah daripada yang bersandar, maka tiang itu akan roboh. Harus lebih tinggi. Masa kalau kalian jenengan nyenden nang barang sing luwih cendak? Gak mungkin. Tinggi ilmunya. Jadi seorang laki-laki harus lebih cerdas, harus lebih kuat. Mentalnya kuat, otaknya lebih cerdas. Berarti syarat untuk dapat kekayaan, monggo Pak, Kepala Kesmas. Duduk di situ boleh, di depan boleh. Ngapunten, saya lanjutkan ya. Ini sambil santai. Kalau pingin lenggang itu ben santai aja. Jadi ada ayat yang menyatakan bahwa laki-laki itu harus jadi penyangga. Ya, sapa jenenge nikah itu jenenge? Robi. Ya. Itu harus jadi penyangga. Lemah. Perempuan itu kepada laki-laki. Maka yang disandari tidak boleh lemah. Perempuan itu boleh sambat sama laki-laki. Laki-laki tidak boleh sambat. Wong sambat. Nah ini kadang-kadang wong lanang sambat. Wong lanang nggak boleh sambat. Tempat panggonane sambat kok sambat. Tuan kasih sayang itu ada pada laki-laki, maka laki-laki tidak perlu cari kasih sayang. Jadi laki-laki itu nggak boleh cari kasih sayang kepada istri itu, karena laki-laki tempatnya mencari kasih sayang. Apa meneh wong lanang embok-embokan nang ibuke, sambat nang ibuke ya wis. Wong lanang ruwet embok-embokan niku. Sehingga ruwet rumah tangga itu wong lanang embok-embokan, tahu embok-embokan? Ya. Masih manja kepada orang tuanya. Orang laki itu harus kuat, harus berani berdiri sendiri. Karena dia penyangga, rijal. Rijelun itu artinya kaki. Maka dia harus jadi kaki. Nah itu kalau itu dipenuhi, syarat itu dipenuhi, maka itu yang dimaksud adalah mendapat karunia dari Allah. Terus harus bersama belajar. Harus ngajari sama istri, bukan diajari istri. Ngajari ngaji, ngajari ibadah, ngajari sing api-api. Jangan diajari tapi kudu ngajari. Nah, sing ngajari ya kudu belajar. Dalam bidang apa saja, laki-laki harus unggul, boleh tidak unggul. Nah ini baru seorang laki-laki yang dia itu mampu menghidupkan potensi, yaitu keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak laki-laki yang nggak berani nikah karena takut tidak bisa memberi nafkah.
Ini kegagalan tauhid ini. Walaupun boleh menurut kitab Ihya, boleh tidak menikah apabila dia merasa tidak mampu, boleh. Tetapi kalau sampai ada hati, tak ulangi, kalau ada hati menikah takut tidak bisa memberi nafkah, itu bahaya tauhidnya. Karena apa? Karena Allah menyampaikan iyakunu fuqara. Jika kamu miskin, aku yang mengayakan, kata Allah. Ini taruhan tauhidnya di situ. Jadi menunda pernikahan itu tidak baik sebenarnya. Sebenarnya nggak baik, tapi nggak apa-apa. Kalau memang ada tujuan lain. Tapi kalau takut miskin itu yang nggak boleh. Janji Allah adalah iyakunu fuqara. Takut. Ini kok mati-matiin apa, Wan? Saya sudah beli mic ini baru 3 ini. Konslet semua. Baru. Ini baru beli. Ini 5 juta. Ini 15 juta. Kalau baterainya lebih tes. Ini baru. Ini baru beli saya. Baru beli baru kemarin. Itu baru seminggu. Seminggu udah pakai sehari susah. Ya apa ini? Nah, itu gue terus sih. Erwani gudo Erwani. Saya lanjutkan sampai mana tadi ini? Jadi di Al-Quran itu coba sekarang ini belajar yakin sama Al-Quran. Lek dereng sakit belajar yakin. Ini Al-Quran mengatakan pasti, itu jangan sampai ragu coba. Dilampahi mawon. Kita ini enggak, ya Quran ngono garai. Ya amalno iku. Ya ngono garai ragu dulu. Coba diyakini. Ya Mas Robi ya yakin. Aku sugih. Ngomong ngono. Ojo ngomongan ngene. Sanu dek sok mosok iso awake tuku omah. Allah gak oleh ngomong ngono. Iso. Allah kaya. Allah yang maha kaya, yang buat langit Allah. Yang buat bumi ini Allah saisinya. Masa urusi Robi sitok gak iso. Coba kita ini kadang-kadang menyempitkan makna rezeki dari Allah. Gitu. Kenapa? Sebab karena kita tidak menghidupkan potensi yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki kita, yang diberi oleh Allah. Potensi apa? Otak dulu ini. Ini otak dulu. Tak ngaji otak saya. Otak kita ini banyak yang disegel garai. Nggak dipakai. Ciri-ciri otak disegel, jarang baca buku. Nah, itu manusia berotak segelan. Nomor 2, enggak pernah mendengar nasihat pengajian sama orang lain. Sering menggunakan perasaannya nomor 1 daripada akalnya. Lek jariku, kira-kira. Nah itu. Singgarai ruwet menungso ngeten iki. Tapi kalau kita sering mengaji, makanya tadi itu niatnya ngaji, taklim. Itu insya Allah kita akan mendapatkan kekayaan yang diinginkan oleh kita karena kita menghidupkan potensi. Sinau ini kuabot. Sinau ini berat Pak. Pun jenengan sinau sak jam kali macul setengah dino, insya Allah sampean luwih kuat macul setengah dino. Sinau sak jam ini kuabot. Padahal jelas kena terik matahari di tengah sawah setengah hari itu kuat. Tapi coba baca setengah jam, insya Allah enggak kuat. Coba budayakan ini.
Islam itu dibuka pertama kali, ayatnya yang turun itu bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tidak ada, bukan perintah haji, Iqra, membaca. Saking abote ini udah kena ngarep, Iqra, bacalah. Coba. Kalau begitu pelajaran membaca itu pelajarannya Islam. Tapi banyak orang Islam itu gak suka baca karena dianggap gak langsung jadi duit. Gitu. Tapi lek ngocek langsung jadi duit. Lu membaca itu menumpuk keilmuan yang ada dalam otak. Itu sumber rezeki utama. Sumber rezeki utama. Al-Quran itu bacaan. Disebut Quran. Quranan. Itu bacaan. Jadi hidup itu yang pertama kali diberi oleh Allah bekal itu berupa bacaan. Berupa apa? Bacaan. Nabi Muhammad SAW diangkat, coba. Tanda diangkatnya Nabi Muhammad SAW itu dengan apa? Dengan perintah membaca dan diberi kitab. Coba ayat pertama di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab dulu yang dibilang. Dzalikal kitab loh. Kitab dulu. Bukan ini. Jadi Iqra bismi rabbikal, membaca, yang dibaca adalah kekuasaan Allah, yang dibaca adalah karunia dari Allah. Apa salah satu karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Maka disebut kul bi fadlillahi wa bi rahmati. Kita boleh bahagia di dunia, boleh bergembira di dunia apabila, kalau diterjemah bebas gini, syaratnya boleh bergembira itu apabila kita bisa menerima dan mengamalkan serta menghayati fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati, ada dua ini. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati. Yang satu itu ada Al-Qur'an, yang satu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan Al-Qur'an tidak bisa dipisah ini. Al-Quran itu adalah seluruh yang dilakukan oleh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mendekati Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, mengamalkan apa saja namanya, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan, menghayati ilmu Quran, insya Allah tidak akan bakal miskin. Itu janji Allah itu. Karena yang dimaksud yughnihimullahu min fadli adalah Quran. Sumber keutamaan itu dari Quran. Cuman kita kadang-kadang nggak pakai rumus ini, nggak menggunakan rumus ini. Coba di Al-Quran disebutkan begini. Coba kita pakai rumus Quran ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Quran memberikan informasi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'al lahu makhraja, akan diberi oleh Allah Subhanahu pintu keluar, jalan keluar. Hidup ini pasti mengalami masalah. Pasti, kalau nggak pernah bermasalah pasti bukan manusia. Manusia ini wajib hukumnya pernah mengalami masalah dan menghadapi masalah. Jalan keluar itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Itu rumus Quran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan didatangkan dari jalan yang tidak diduga-duga. Rumus ini nggak dipakai. Rumus yang dipakai selalu dalam rumah tangga iku kon megawe apa? Gajimu piro? Iku tok. Ukuran orang punya itu dari gajinya, dan ukuran orang punya itu dari pekerjaannya, ukuran orang punya ini kuliah di mana, pegawai apa. Coba rata-rata sampai lihat masyarakat kita ini. Selalu pikirannya kalau anak yang sukses itu anak kerja di mana. Karena kalau sudah kerja dapat gaji, gitu lah. Ukurannya selalu itu, padahal di Al-Quran ada lagi ukuran selain pekerjaan. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu sumber rezeki.
Pertanyaannya takwa itu seperti apa? Takwa itu dekat dengan Quran. Belajar terus, mendekatkan diri kepada Allah. Itu takwa itu. Di atas takwa apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah rezeki itu ada saja. Jadi kalau rumusnya sudah diberi oleh Allah. Yang dimaksud min fadlih itu adalah dari karunia Allah, adalah alatnya adalah menggunakan Al-Quran sebagai rumus hidup. Pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dikasih katalog, dikasih rumus hidup tapi nggak dipakai. Ini penyebabnya, Pak. Penyebab kita ini hidup susah ini pakai rumus itu nggak dipakai. Rumusnya hidup nggak dipakai. Gitu. Coba sekarang perempuan dan laki-laki ya. Ini Pak Robi, sing wedok sapa jenenge? Santi. Ono Santi, ono Sinta, ono Sienta. Lek Sienta iku mobil, lek Santi iku bojone Erwan, bojone Robi, lek Sinta iku santri. Kalau ditasrif ya itu sina sinu sinat sinata sinta sintum sintum santi. Ya. Coba kita praktekkan kalau rumus Quran ini dipakai ya. Coba kita pakai. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu laki-laki, coba dipakai itu ya. Laki-laki ini adalah baju bagi perempuan. Perempuan itu baju bagi laki-laki. Ini rumus Al-Quran ini. Kenapa laki-laki itu sebagai baju? Kenapa laki-laki sebagai baju? Kita lihat Allah kenapa menggunakan kata libas. Libas itu baju. Kenapa baju dibuat perumpamaan? Laki-laki bajunya perempuan dan perempuan bajunya laki-laki. Fungsi baju itu apa? Pertama, fungsi baju untuk keindahan. Coba kalau kita nggak pakai baju kita jelek. Maka laki-laki itu harus menjadi penghiasnya perempuan dan perempuan harus menjadi penghiasnya laki-laki. Fungsi baju yang kedua apa? Fungsi baju yang kedua adalah melindungi. Melindungi dari terik matahari, melindungi dari hujan. Ya. Ini fungsi baju, melindungi diri dari dingin, melindungi selain keindahan. Berarti laki-laki harus melindungi perempuan dan perempuan harus melindungi laki-laki. Harus melindungi. Ini fungsi baju. Fungsi baju yang ketiga apa? Fungsi baju yang ketiga adalah menutupi kejelekan. Disebut aurat. Aurat itu maknanya jelek. Ditutup. Maka laki-laki harus menutupi kekurangan perempuan. Perempuan harus menutupi kekurangan laki-laki. Jangan cerita jeleknya istrinya kepada mertua atau kepada orang tua. Tidak boleh. Apalagi sahabat dan tetangga. Tidak boleh. Kita kan surang mumbar. Ya apa ya bojoku. Ruwet bojoku. Dia elek. Tidak boleh. Nah kalau ini dipakai, ini rumus ini kalau dipakai, itu sumber rezeki. Karena itu min fadli. Jadi kalau sudah saling menjelekkan dalam rumah tangga, itu membuat sempitnya rezeki. Jangan dianggap rezeki itu hanya karena pekerjaan. Ya. Santri jangan pakai HP. Yang pakai HP coba difoto yang pakai HP itu, nanti setorkan sama HP. Jadi jangan dianggap pintu rezeki itu hanya pekerjaan, hanya jadi pegawai. Yang berangkat jam 7 pulang jam 4, bukan. Laki-laki melindungi perempuan karena mengamalkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran, Allah akan mendatangkan rezeki. Jadi pintu rezeki bukan hanya itu, bukan hanya pekerjaan saja. Nah itu yang dimaksud bagaimana cara kita mengamalkan Quran. Karena Quran itu adalah min fadli. Dari karunia Allah.
Ini contoh satu. Yang kedua ada lagi di Al-Quran. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Perempuan itu seperti ladang. Seperti sawah. Maka harus dipelihara. Maka harus dirabuk. Kudu dipacul, kudu disingkal. Ya. Bukan dicekal, disingkal. Kalau mau ditanami, sesuaikan dengan tanamannya. Kalau mau ditanami jagung, ya bagaimana harusnya? Kalau mau ditanami padi, ya bagaimana seharusnya? Merawat lahan itu. Jangan dibiarkan yang tumbuh akhirnya elalang. Yang tumbuh akhirnya suket. Ya. Jangan dibiarkan, harus dirawat, dipelihara. Ini kalau itu dipakai, itu rumusnya rezeki. Karena itu tanda-tanda orang bertakwa. Jangan dibiarkan istrinya. Bojo nang ngarepe kaca macak semua nang dijian wis gak dinasihati, gak tukul sukete. Wong wedok macak metu iku gawe sapa? Ben didelok sapa? Raine iku ben didelok sapa? Wong raine ben didelok bojone kok ben delok wong liya iku lha opo? Coba keluar macak iku gawe sapa coba? Wong wedok-wedok iku. Perempuan itu berhias untuk suaminya. Berdandan untuk suaminya. Pakai baju yang bagus untuk suaminya. Kalau keluar sekedar pantas saja. Ojo diumbar raine ku nang jopo. Sak susu-susune barang. Sak bokong-bokonge kadang. Ya iku jenggare sempit rezekine. Allah sudah menyampaikan seperti itu. Itu aurat. Ini contoh, ini takwa yang dipraktekkan dalam perilaku. Nikah itu begitu kalau ingin kaya. Ya garai maratuane ya salah, wong tuane salah. Kon wis gawe apa lho iku sing garai. Ditakoni megawe tok, sumpek minggat. Takoni megawe tok mek wae. Salate ya apa kon? Ibadahmu ya apa? Alhamdulillah wis ben wis sing penting lek penggawean mengko insyaallah teko sing penting kon taat nang Allah. Jaga auratmu, jaga sing wedok. Ngaji nyunang Allah. Ikhtiar. Lek kurang oleh penggawean ya wis golek penggawean, kurang nemu ya wis ben sik. Ngono wong tuwa enggak semanas-manasi wong tuwa, ipare makin ganteng lek gak megawe. Ngono terus. Sumpek minggat. Nek minggat karuan pisan. Nang di ono senang Kalimantan, ono senang Malaysia, gara-gara ditakoni terus. Jadi kita ini harus bertanya tentang keimanannya. Selama selamat imannya masih ada dalam dadanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada alasan kita mencela. Jangan dicela. Oh gak gampang Pak itu. Kula ini praktek kok. Kula duwe mantu kok. Mantu kula gak megawe kok sama gawe bapak wis. Ngaji wae sik. Kula praktekke kok iki. Sekolah sik. Sekolah terus. Gampang megawe kok mburi-mburi kena. Saya praktekkan ucapan saya ini. Sing sumpek iku malah anakku dhewe jare megawe ya Pi. Lah apa sumpek-sumpek. Bapak wis. Nah itu. Ini benar ini. Sumber rezeki itu takwa dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan Al-Qur'an itu. Praktekkan Al-Qur'an itu. Terus nomor 3, ojo gedonyan dadi wong wedok. Iku sing penting itu. Takon duwe enang sing lanang. Iku wis ditakokno. Alhamdulillah wis teko Kang, sing penting selamat Kang. Wis. Gak loro sampean. Iku bagus itu, gak loro enggak. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Lek kesel turu sik. Enggak. Ya apa Kang, oleh duit. Ngono dhisik. Sehat gak ditakokno. Nah, ini sing garai ruwet nih.
Dirubah cara berpikirnya itu kalau cari sumber rezeki itu. Yang dipantaskan dirinya untuk dicintai Allah gitu loh. Jadi urip niku bendina ngeten, urip bendina. Lek ngomong niat terusin ya Yasir wae. Diniati ya apa carane awake pantas gak disenangi Allah. Ngoten terus. Aku metu omahe pantas gak disenangi Allah, ngoten. Aku pantas gak? Metu iki senangi Allah pantas gak? Ngene iki metu teko omah ngaji pantas gak disenangi Allah? Kira-kira disenangi Allah. Lek Allah seneng, oh dunya gadane Allah, langit gadane Allah. Wabe, napa mulai cuma duit pirang sak miliar napa? Cuma sak miliar cuman. Napa? Coba sampean munggah nang dhuwur nih, numpak pesawat. Cilik ini. Napa mulai coba secawan cilik teman. Wong munggah iku Indonesia cilik nggih, napa malih cuma secawan tambah cilik. Kecil kita ini. Saking luasnya dunyane Allah nih. Kula kalian nggarai ngeten lho, nggarai sing nggarai gak sugi-sugi nggarai. Nganggep Allah gak kuat ngurusi sampeyan gitu. Niku cara ngomong rodok kasar nggih, ngapun ojo tersinggung nggih cara. Ya awakmu tak kei utek nggarai kon gak gawe ngoten. Utekmu gak digawe makane kon gak iso sugih ngoten. Nomor 1 niku. Nomor 2, kon tak kei ati ben iman nang aku, ben percaya nang. Atimu gak digawe, imanmu lemah, makane kon gak iso sugih. Niku jenenge kepleset. Ana kepleset niku kesandung lemah rata ana. Nggih. Jadi kadang-kadang kula kadang-kadang ngaji kali santri rada gregeten pisan kadang-kadang. Ana gregetan. Gregeten niku maksudnya duduk ngamuk dudu. Saking pingine kula. Duwe santri, duwe anak iku seneng nang ilmu. Wis ra Pak, yakin pun menurut Quran iki pun lek wong seneng nang ilmu wis gak bakal melarat wis. Sampeyan padosi wong sing berilmu niku melarat, sampeyan golekno. Sitok elek nemu. Mboten enten. Gak kira melarat lek wong berilmu gak kira melarat. Yakin sampeyan padosaken. Golekno sitok lek ketemu rene tak ganti dhuwit 1 juta. Pokok berilmu, alim. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena Allah menyatakan karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah otak. Yang kemudian otak itu digunakan untuk menyantut ilmu. Kalau nggak subuh tahajud jam 2, santri bangun semua jam 2. Ngaji apa? Ngaji surat Al-Isra ayat 36. Ini ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma fil ard wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Nah iku apa larare? Coba diwaca. Wala ojo ngelakoni bahasane bahasa Jawa nih. Jangan mengerjakan sesuatu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya. Jangan mengikuti, jangan melangkah, jangan berbuat yang kamu tidak punya ilmunya. Berarti orang melangkah dan berucap, bersikap tanpa ilmu itu dilarang. Mengikuti sesuatu tanpa ilmu itu dilarang. Niki lek ekstrim-ekstriman. Cara rodok radikal ngoten nggih. Cara rodok radikal. Ora oleh urip iki tanpa ilmu. Tidak boleh hidup ini tanpa ilmu. Lek langsung didelep no maneh. Sakjane dunia ini, hidup ini, dunia ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Hanya diperuntukkan orang-orang yang berilmu. Bagaimana kalau orang bodoh? Ya harus menuntut ilmu. Bagaimana orang berilmu? Harus mengajar. Dia harus jadi mu'allim. Ini, jadi kata kuncinya adalah ilmu. Jadi kalau berilmu insya Allah kaya.
Wong kula wis tuwek wae wis bojo. Lu enggak sinau. Tetap sinau. Harus tetap belajar. Saya tiap hari belajar, Pak. Tiap hari belajar terus. Orang-orang hebat-hebat itu profesor, dokter belajar terus. Terus enggak ada hentinya. Jangan berhenti belajar. Terus buka-buka terus. Ini kalau kita ingin, itu pintu rezeki. Gak usah diniati golek rezeki teko nuntut ilmu, moro-moro rezeki ini teko dewe ini. Maka kalau punya anak senang menuntut ilmu jangan diganggu. Kalau anak senang menuntut ilmu jangan diganggu. Kalau anak itu gak senang menuntut ilmu harus didorong senang menuntut ilmu. Bersusahlah, wajib susah. Wong tua lende anak gak senang nang ilmu, itu harus susah. Nah, ini cara menjawab iyakunu fuqara yughnihimullah mim fadli. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kula kalian jenengan sedaya senang kali ilmu. Lawang rezeki yang kedua. Apa pintu rezeki yang kedua adalah merawat hati. Tadi itu merawat otak, sekarang merawat hati. Apa hati yang harus dirawat? Jangan sekali-kali kita memelihara dan membiarkan iri, dengki, hasud. Sempiti rezeki, niku saking iri, dengki, hasud. Hindarkan itu. Hindarkan itu, iri, dengki, hasud. Penyebabnya itu. Jelas di Al-Quran itu. Sering kita baca kalau kita sholat. Terutama sholat tarawih itu. Sering dibaca itu. Termasuk sholat pendek, surat-surat pendek ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat dan sering menyalahkan orang lain. Mencari salahnya orang lain. Makanya dalam keluarga jangan suka mengumpat istrinya. Jangan suka mencari-cari salahnya suami. Ojo golek salahai. Yang betul saling melengkapi. Kenapa sebab? Kenapa orang itu suka mengumpat? Alladzi jama'a malau wa addada. Dia punya ciri-ciri senengane numpuk donya. Wong lek seneng nang donya kebanteran, iku biasane seneng ngrasani, seneng iri, dengki, hasud. Jadi iri, dengki, hasud itu berbahaya. Iku seneng donya. Maka harus dirawat, jangan sampai melakukan seperti itu. Rezeki tidak akan diturunkan kepada orang yang suka memelihara iri dan dengki. Kalau tuh ada orang kaya padahal dia iri dengki, dia hanya punya kekayaan tapi nggak barokah kekayaannya. Nggak punya manfaat di dalam harta itu. Merawat hati. Cara merawat hati jangan suudon. Jangan punya praduga yang tidak-tidak. Jangan punya prasangka yang macam-macam. Semua harus dengan ilmu. Maka ada seorang Gus kemarin waktu ngaji di Kalibaru. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam. Dulu saya ngaji ke abahnya beliau. Kemarin putranya itu hadir di pengajian saya dan dia bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita berkata-kata dengan baik, mengatakan sesuatu yang baik untuk menghindari umpatan dan seterusnya. Syarat pertama apa? Yang pertama adalah luaskan ilmu pengetahuan. Luaskan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan diluaskan, insya Allah kita ini nggak mungkin suka mengumpat orang lain. Sehingga seneng ngumpat orang lain ini biasanya ilmunya gak cetek. Ilmu cetek enggak ada. Salah paham tok isine. Nggih contohnya wingi ini ngaji pagi yang kemarin, Allahumma firlahu sama Allahumma firlah ini. Ini kalau orang berilmu, oh biasa. Santai orang. Nah, karena punya ilmu, enggak perlu mengumpat, enggak perlu nyari salah orang lain. Jadi yang kedua adalah tadi memelihara hati. Bagaimana cara memelihara hati itu? Hindari penyakit iri, dengki, hasud. Kebiasaan itu jangan dipakai itu. Waduh, gak gampang itu. Gimana caranya menghindari iri, dengki, hasud? Jangan mengukur sesuatu ini merawat hati ini. Jangan mengukur sesuatu kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan dari kepemilikan harta. Orang sukses karena menang, belum tentu.
Menang pilkada sukses itu orang mulia, belum tentu. Orang kalah itu orang hina, belum tentu. Karena Nabi buktinya pernah kalah, gitu kan? Ya. Khalid bin Walid pernah menang malah masuk Islam. Jadi ukurannya bukan pada harta. Jangan melekatkan kepada hartanya. Ya. Ini kepentingannya di situ kalau merawat hati itu. Selama mengukur sesuatu itu tidak karena jabatan, tidak karena harta, tapi karena terpeliharanya hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ sebenarnya yang disebut adalah memelihara hati. Alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Ya. Ini jadi kita menghubungkan diri kita dengan Al-Qur'an. Cara menghubungkan kita dengan Al-Quran bagaimana? Amalkan sekecil apapun perintah dari Al-Quran. Coba amalkan sekecil apapun perintah dari Al-Quran. Dilatih diri kita untuk mengamalkan sekecil apapun dari Al-Quran. Sedekah itu latihan dari Al-Quran untuk memberi derma sama orang lain, memperhatikan orang lain. Kayak gini ini datang di walimah gini ini kan sebenarnya memperhatikan Bu Endang. Nah, jenengan ini walimahan, yang mau becek nanti silakan langsung becek gak apa-apa. Itu bentuk perhatian kepada orang lain. Ya. Yang kedua adalah tadi itu memelihara hati. Ngeten intinya. Pokok latihane itu ngaji ini latihane jangan biasa iri, dengki, hasud. Itu kata kunci itu. Karena hasud itu berbahaya bukan dirinya sendiri tapi berbahaya bagi orang lain. Iri, dengki, hasud itu berbahaya itu. Ojo teman-teman pokoknya ini kunci nih. Ilmu banyak ada orang berilmu tapi suka iri dengan bahaya. Bahaya, Pak. Ulama hasud itu bahaya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi umat bahaya. Orang berilmu kalau hasud bahaya bagi orang lain. Jangankan orang berilmu, orang nggak berilmu hasud itu bahaya bagi orang lain kok. Bahaya sekali hasud itu. Makanya sempit rezeki karena itu. Karena hasud itu. Jadi latihan beragama ngoten. Jangan hanya sholat, tekun, baca Quran, tekun. Nah ini bagus, ini sudah bagus. Tapi harus merawat hati. Hatinya harus dirawat. Otaknya dirawat, hatinya dirawat. Makanya santri Pondok Adzikro ini, kalau sampai saya mendengar temannya hasud satu dengan yang lain, itu berhadapan berat dengan saya sudah. Udah, tanyakan santri-santri ini. Kan ada pernah yang bikin WA itu hasud sama temannya. Habis itu sudah. Hajar betul itu. Kenapa? Sebab karena dari sini kita akan rusak selamanya. Itu sembuhnya sulit. Kalau sudah tua terus itu. Sampai tuwek. Sampai hati mati seiling tanggani. Sawahku aman apa enggak ya? Kalau kira-kira di colong enggak ngon terus. Maka mulai kecil harus keras. Untuk jangan terbiasa hasud. Anak saya ngomongkan orang lain di depan saya. Enggak boleh. Langsung gitu saya. Kalau itu ngomongkan orang lain hanya untuk analisa, untuk menilai agar kita hati-hati nggak apa-apa. Tapi kalau hasud jangan sekali-kali, tak gebrak itu. Itu kepada semua, kepada istri saya, kepada kakak saya. Kakak saya itu sering tak gegeri. Kalau sudah orang gitu, marah saya. Karena itu penyakit hati. Ini penyakit hati, Pak. Jadi ngaji kon oleh ini pokoknya jangan iri, dengki, hasud. Itu jangan dipelihara itu. Dan tidak usah dibalas kalau orang iri hasud. Jangan dibalas, tidak usah. Hindari aja. Enggak usah membela diri, tidak usah, biarin aja. Tinggal aja. Coba sampai kalau kalian jenengan mau baca Quran surat terakhir apa? Qul a'udzu birabbil falaq akhirnya apa? Min syarri hasidin
idza hasad. Hasud. Bahaya orang hasud itu. Saking bahayanya dimohon kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terakhir, min syarri hasidin idza hasad. Saking bahayanya. Saking bahayanya hasud. Nah, ini kalau memelihara hati, insya Allah terjaga hati kita, sugih. Rab. Sugih, Rab. Ngono. Jadi ojo ngene, Rab. Sesuk mengke apa ya? Gajiku pira? Ojo ngono tok, Rab. Aku sing penting gak hasud. Nah, bojoku gak seneng hasud, gak seneng iri. Titenono, lek gak seneng hasud, gak seneng iri, seneng belajar, seneng ngaji, sugih, gak kira melarat wis, dijamin. Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Dijamin, kudu yakin. Ojo ngene. Mari pengajian, mosok sih? Loh, ragu mau mosok sih. Sing diomong ustaz mau bener ta? Lah ragu namanya. Amalkan, insya Allah. Ya. Itu. Lek pancen terus mari ngono gak iso sugih, padha maning ngene ya. Sugih mati, gak sugih mati. Wes padha-padha mati ruwet. Ngono ae. Wes. Ya. Alim mati, bodoh mati, padha wis. Udah dikubur kabeh. Sampai di kuburan itu kan macam-macam orang ini. Wong bodoh, wong alim dadi siji nang jero kubur kabeh. Mosok sing alim nang dhuwur terus sing bodoh nang jero lemah kan gak kabeh nang jero. Nggih. Nah, yang ketiga, kalau ingin kaya itu kita harus tahu bahwa kita hidup ini ditakdirkan Allah. Ono garisi Allah ngoten lho. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezeki itu memang ditakdirkan oleh Allah. Ada orang bekerja terus gak sugih-sugih gak iso ndek apa-apa. Memang ditakdirkan oleh Allah bahwa dia seperti itu karena memang dia itu beramal dengan sabarnya itu. Soalnya lek disugihno wedi koyo sak laba. Iki lek sugih ado mbek aku iki tak gawe melarat ben tahajud terus. Iki lek akeh lek gak diutang, iki gak tau nang masjid, lek diutang terus nang masjid iki. Ben tak gawe diutang terus ben nang masjid. Ada takdir Allah yang ketiga. Yang harus kita yakini bahwa takdir Allah itu ada berlaku di situ. Yang terakhir bekerja. Jadi syarat ikhtiarnya orang cari harta itu bekerja. Nah, empat-empatnya kita pakai. Empat-empatnya kita pakai. Jangan satu yang dipakai. Empat-empatnya dipakai. Bekerja itu ikhtiar, syarat. Saya bekerja, saya. Bekerja. Makanya ada Gus bilang sama saya, ampun ditinggali pondok lu kula megawe. Nek gak megawe pondok gak jalan. Kula megawe. Soalnya gak gawe donatur pondok iki. Saya harus kerja. Kerja ngaji gitu. Jangan dibuat alasan ngaji terus gak megawe. Akhirnya megawe ini nang ngaji, duduk nang megawe ini nang ngaji. Ngaji duduk megawe pengajian itu. Jadi kerja ngoten nggih, ikhtiar, nuntut ilmu, pasrah teng Allah, takdiri panjenengan, ngerawat hati. Insya Allah rezeki akan ada saja rezeki nanti, insya Allah. Maki tuku mik rusak mana, Ini ku takdiri panjenengan Erwan nggarai. Erwan. Sampai lengek Erwan digegeri terus. Memang dititipi Erwan ngono ya apa maneh. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita jadikan rumus hidup. Yang sudah usia ya jangan merasa terlambat. Terus saja. Masih ingat kan waktu kita ngaji bahwa orang yang menuntut ilmu dan belum tuntas ilmunya, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia akan dimasukkan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pintar yang dicapai, tapi menuntut ilmu terus-menerus yang ingin dicapai. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kedua belah beliau ini mempelai
pakai P, mempelai. Itu lek P ini diganti B, membelai. P diganti B itu berubah ya ternyata, beda huruf itu. Maka makharijul huruf itu penting. Mempelai, P-nya diganti B, membelai. Sama dengan rohim diganti rohim, beda makna sudah. Maliki diganti maliki, pakai qaf, beda lagi maknanya sudah. Makanya makharijul huruf penting. Jadi P dengan B berubah maknanya. Ya. Saya, S saya, terus S-nya diganti G, gaya. Cuma diganti huruf satu aja berubah itu. Mudah-mudahan mempelai, bukan membelai. Sudah membelai belum? Robi sudah membelai belum? Wah, enggak mungkin belum. Oh. Rob. Nikahnya kapan? Oh ya bro, kan membelai berarti. Lebih membelai sudah. Rob. Membelah? Sok tahu kamu ini. Anggit. Tuh, katanya anggit bukan membelai, Bi, membelah. Anggit. Kon sik cilik macam-macam gitu. Tambah ilmunya ya. Terus belajar terus. Tambah ketakwaannya kepada Allah. Tahajud. Duha, tahajud terus itu. Jangan berhenti. Orang usah golek jauh rezeki, gak usah. Oh tahajud terus, kok rezeki dikai oleh Allah. Sekali-kali doa jauh rezeki gitu ya. Sekali-kali aja, jangan tiap hari terus. Ya. Saya kira demikian dari saya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat iri dan dengki, hasud dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita diberikan senang kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus bekerja. Ikhtiar mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan lil awwalina wa 'idan minka Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Rabbana srif 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabat ini belum ada SMA. Ya. Belum pernah ada SMA ya. SMP ada ya. Kalau SMA belum ya. Kabat. Sekarang sudah dibangun walaupun belum besar banget. SMA yang dulu di kota sekarang ada di Kabat, di Dadapan. SMA-nya Pak Haji Anton ya, SMA 17. Di dekatnya apa itu? Napa jenenge anu nih, Gajah itu. Stasiun lama. Niku stasiun lama nih. Oh, stasiun lama itu ya. Nggih, Dadapan. Gading. Perumahan Gading apa itu? Ya. Itu nanti biar diumumkan oleh kepala sekolahnya atau Pak Anton, silakan disebarluaskan. Mudah-mudahan Kecamatan Kabat ini kecamatan yang sekarang punya tanda-tanda kemajuan. Kampus sudah ada, SMP sudah ada, SMA sudah ada, mudah-mudahan. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.
صل على محمد. السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك في رب السماء، السلام عليك، السلام عليك، السلام